Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tadi jawab salamnya masih lembek kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma a'la maqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Allam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, imamu kulli imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Ar-Ra'ufir Rahim, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'du, faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa an Abdurrahman ibni Amr ibni Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadihi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, muttafaqun alaihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita, para kiai, para ajengan, wabil khusus pangersa ummi, pangersa Kang Haji, pengasuh pondok pesantren Az-Zainiyah Al-Mubarakah, pangersa Kiai Haji Aang Zainal Abidin, para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini, para asatidzah, para dewan guru, para pengurus pondok pesantren, santriwan, santriwati, cari perawan, hati-hati. Para panitia peringatan haul almarhum almaghfurlah, guru kita semua, pangersawa, para
pejabat pemerintah, para pendengar di seluruh pelosok yang sempat menyaksikan secara live. Wabil khusus saya sampaikan khususnya kepada para santri, putra putri Pondok Pesantren Az-Zainiyah tercinta. Saya sebetulnya boleh dibilang tidak pantas untuk berada di tempat yang mewah ini, di podium utama ini, karena saya masih merasa sebagai santri dari almarhum Uwa. Walaupun saya tidak pernah mengenyam pendidikan secara langsung di pondok pesantren ini, belum pernah tidur di kobong yang ada di pesantren ini, belum pernah ngeliwat bersama, berjamaah bersama, kerja bakti bersama, main bola bersama, dan segalanya serba bersama. Tapi saya merasa bahwa saya adalah murid almarhum Al-Maghfurlah. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya masuk kota Sukabumi pada tahun 1993. Ketika saya tidak kenal siapa-siapa, tidak ada seorang ustadz kiai pun yang sempat saya temui dan menemui saya. Orang pertama yang mengangkat saya, yang saya jadikan sebagai guru, yang saya jadikan sebagai orang tua adalah almarhum Uwa. Mohon maaf kalau malam ini saya tidak seperti pembicara sebelumnya menggunakan bahasa ibu, karena saya lahirnya bukan di Sukabumi, saya lahirnya di Betawi, sama dengan ustadz saya yang di sebelah kiri ini, sama-sama tukang makan jengkol. Saya merasa kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini. Ketika tadi masuk di pintu gerbang pondok pesantren yang barokah ini, saya langsung ziarah ke makbarah beliau. Begitu melihat surah beliau, begitu melihat foto beliau, menetes air mata ini. Ketika saya membacakan suratul Fatihah dan surah-surah lain, saya bacakan tahlil, tahmid, tasbih, dan saya doa kepada beliau. Tidak kuat rasanya hati ini bergetar, seakan-akan beliau hadir di hadapan saya. Dan saya yakin bahwa malam hari ini beliau ada di tengah-tengah kita. Dari tidak tahu siapa-siapa, dari tidak kenal siapa-siapa, dari tidak mengenal organisasi di kota Sukabumi, beliau yang mengenalkan saya. Beliau yang menyuruh saya untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di kota Sukabumi ini. Beliau yang mendorong saya untuk menjadi ketua Tanfidiyah kota Sukabumi ini. Sekarang sudah 2 periode berkat bimbingan dari beliau almarhum Uwa. Dan berkat perjuangan dan keharokah beliau, sekarang Nahdlatul Ulama baik di kota maupun Kabupaten Sukabumi semakin hari semakin bertambah kejayaannya, dikenal di mana-mana. Di kota Sukabumi sudah punya kantor sekretariat sendiri, dan di Kabupaten Sukabumi juga sudah punya kantor sekretariat sendiri. Alhamdulillah, berkat kerja keras beliau, ikhlas tanpa ada pamrih apapun. Maka saya katakan kepada semua pengurus Nahdlatul Ulama di kota Sukabumi, walaupun beliau ada di Kabupaten Sukabumi, dengan penuh ketulusan dan penghormatan kepada beliau, maka beliau saya mohon dengan hormat untuk saya masukkan dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama kota Sukabumi sebagai Dewan Mustasyar.
Dan saya berharap nanti Kang Haji bisa melanjutkan perjuangan beliau. Hadirin wal hadirat sekalian, saya sebetulnya bingung ini mau bicara apa. Di samping kita kiai semua, dan saya bukan orang yang biasa tabligh, karena kerjaan saya ini tiap hari itu ngadepin rekal. Ya sedikit-sedikit bisalah Pak Alaya puluh Pak asal jangan apa salah nasrib gitu. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali, saya bersyukur sekali di tengah-tengah kesulitan kita selama ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa tinggal bersama-sama di pondok pesantren. Kita masih bisa ngaji, kita masih bisa menghafal Quran, masih bisa menghafal ilmu nahwu dan sharaf. Mudah-mudahan wabah ini tidak masuk pondok pesantren. Berkat doa, berkat tahlil, berkat sholawat, berkat istighfar, berkat baca Al-Quran tiap hari. Di pondok pesantren kami setiap malam itu khatam Al-Quran. Saya tugaskan satu malam itu 30 orang, satu orang satu juz. Setiap hari harus khatam Al-Quran. Apalagi di sini saya yakin lebih dari itu, karena beliau adalah guru kita semua dan telah mendidik kita bagaimana kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian, kalau bukan disuruh, kalau bukan diminta oleh pun guru, pangersa Kang Haji itu usianya mungkin sama saya tidak jauh beda, tapi kalau anak guru sama dengan guru kita. Perlu diperhatikan kepada para santri, barang siapa yang cinta sama gurunya maka harus cinta sama anak-anaknya, dalam artian mahabbah dan ta'zim. Kalau kau memuliakan gurumu, muliakan pula anak-anaknya. Kalau kau muliakan gurumu, muliakan pula semua keluarganya. Jangan beda-bedakan. Maka karena saya diminta oleh Kang Haji untuk hadir, dengan berat hati saya hadir, walaupun saya tidak bisa berbicara apa yang harus mestinya saya sampaikan di sini. Pertama, terkait dengan haul, minimal ada 4 hikmah yang kita bisa petik. Yang pertama, peringatan haul itu adalah ajang silaturahim, ajang silatul arham. Kata Nabi dalam suatu hadisnya, beliau menyampaikan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tadi kita ketemu dari beberapa alumni, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, bahkan kemarin-kemarin dari luar kota, ada yang dari luar Pulau Jawa, bahkan ada yang dari luar negeri tapi tidak bisa masuk ke Indonesia karena memang masih suasana seperti ini. Ini adalah ajang silaturahim, berkat barokah dan karomah dari almarhum kita bisa bersilaturahim semacam ini. Alhamdulillah. Ada yang tidak percaya dengan silaturahim bisa memanjangkan umur. Sedikit saya ingin mengambil sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenal Nabi Sulaiman? Kenalan di mana? Di zaman Nabi Sulaiman itu ada seorang ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua ini dia orang kaya, tapi tidak mau silaturahim. Lebaran setahun sekali nggak pernah datang ke rumah keluarganya, ke pengajian tidak pernah hadir, ke majlis taklim nggak mau. Dia hanya diam di rumah saja karena dia hidup sendiri dan hartanya banyak. Tapi kenapa dia betah di rumah? Karena dia banyak memelihara kucing. Kucingnya bukan 1 2 tapi puluhan. Pagi, siang, sore terus ngurus kucing. Akhirnya singkat cerita suatu saat ini kucing ini mengadakan demo
unjuk rasa besar-besaran, cuman kagak bawa bendera doang. Kucing ini dikasih makan sama si ibu itu, pagi-pagi dikasih makan roti nggak mau, dikasih makan susu nggak mau, siangnya juga begitu, sorenya begitu. Kasih daging nggak mau, kasih hamburger nggak mau, kasih fried chicken nggak mau. Hari kedua begitu, hari ketiga juga begitu. Akhirnya si ibu ini bingung. Lah gua ngapa ya? Nah, keluar nih. Ini bahasa orang Pondok Aren nih. Lah gua ngapa ya? Bocah ini ceritanya. Kucing biasa dikasih daging langsung ditomprok kagak mau makan. Bukan cuma satu, semuanya kompak. Siang dikasih nggak mau, sampai 3 hari kagak mau nih. Akhirnya datang ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya siapa? Emak-emak yang kalau ngasih sen kiri beloknya ke kanan. Tadi saya tungguin sudah di jalan gitu. Jadi maklum lah. Ada apa, Mak? Gini Nabi, saya punya kucing bukan setahun 2 tahun. Saya ngurus kucing bukan 1, 2, puluhan, bahkan ratusan saya punya kucing. Baru kali ini ada kucing demo. Lah demo bagaimana itu? Demonya kagak mau makan udah 3 hari. Dikasih makan hari pertama nggak mau, hari kedua sampai hari ketiga kagak mau. Emang kenapa ini ceritanya? Kata Nabi Sulaiman, panggil kucingnya sini. Panggil utusannya, jubirnya panggil. Dibawa 1 ekor kucing ke rumah Nabi Sulaiman. Ini, wahai Nabi Sulaiman, juru bicara nih kucing nih. Kan Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Ditanya sama Nabi Sulaiman, ya kucing, ya Hira, kenapa kamu nggak mau makan, nggak mau minum? Kata si mama ini udah 3 hari, apa benar begitu? Mohon, sumuhun, tos tilu dinten, bisa tak karena bisa Sunda. Tos tilu dinten, kenapa? Emangnya kenapa? Karena kami ini semua merasa gelisah Tuhan Nabi. Gelisah bagaimana? Karena Tuan saya, Tuan Putri Nisi Mama ini umurnya sebentar lagi 40 hari lagi akan dicabut oleh Allah. Dia mau mati. Oh begitu? Iya. Ini menurut hasil sidang paripurna ucing-ucing. Bahwa si emak ini umurnya tinggal 40 hari lagi. Oh begitu. Udah, akhirnya Nabi Sulaiman bilang ke si emak, "Ma, kucing itu nggak mau makan karena mereka sedih, mereka gelisah, mereka bingung. Nanti kalau emak mati yang ngurusin siapa?" Lah emang gua mau mati ya? Apa saya mau mati? Iya, kata kucing ini, emak umurnya tinggal 40 hari lagi. Berarti udah kelewat 3 hari, berarti tinggal berapa? 37 hari lagi mak mati, kata kucing. Percaya sama kucing. Jadi gimana Nabi, saya harus apa? Begini emak kan mau mati, tinggal 37 hari lagi. Sekarang emak harus banyak taubat, istighfar, datengin tuh encang-encing, bibi, uwa, paman, ya saudara-saudara datengin, tetangga-tetangga datengin, pengajian datang, ke majelis taklim datang. Jangan cuman haul doang datang. Kayak kita ya, haul doang datang. Hadir ke majelis taklim. Oh iya Nabi. Datengin tuh orang tua, datengin bibi, uwa, keluarga semua silaturahim. Iya Nabi. Sudah laksanakan. Akhirnya pulang, sampai di rumah, dia ambil kalender Pondok Pesantren Azainiyah. Saya tadi lihat kalender itu, ya Allah, ingat Wah almarhum, foto beliau memang guru kita bukan main. Jadi kalau melihat foto beliau itu nangis rasanya. Ingat perjuangan beliau, keikhlasan beliau bukan main. Tanpa pamrih, saya yakin saya akui itu. Begitu sampai di rumah, wah hari keempat
kalendernya dikurung hari keempat. Kucing-kucing sudah mau makan lagi tuh, udah rajin makan lagi. Hari kelima, hari keenam, terus sampai hari ke-39 perasaan si nenek ini, si mama ini bahwa besok dia akan mati, malaikat Israel akan datang mencabut nyawa. Akhirnya ceritanya ngundang nenek. Ya sebelumnya biasa karena disuruh silaturahim, dia datengin pamannya, datengin bibinya, encang-encingnya, uaknya, didatengin semua. Tetangga yang tidak pernah dilongokin, gak pernah ke majlis taklim, dia datang ke majlis taklim sampai hari ke-39. Begitu hari ke-39 dia bikin undangan. Se-RW diundang semua. Ada acara apa? Acara perpisahan. Karena besok hari ke-40 menurut penelitian kucing-kucing, malaikat Israel akan datang ke rumah saya. Diundang lah tuh. Ustadz diundang, hadroh diundang, ya. Live streaming. Datang. Ceritanya sambutan ini tuan rumah ini kemarin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya selama ini punya salah, punya dosa, saya mohon dimaafkan. Kalau ada makanan, minuman yang saya minum, mohon dihalalkan. Kenapa? Karena saya besok udah 40 hari, saya akan dipanggil oleh Allah, malaikat Israel mau datang ke rumah saya. Pada nangis semua. Jadi merasa kehilangan. Karena memang selama 39 hari itu si nenek ini rajin silaturahim, sudah mau datang ke majlis taklim. Pagi-pagi udah siap-siap mandi dah ceritanya, mandi. Malaikat Israel mau datang pakai minyak wangi. Sampai siang zuhur kagak nongol. Belum juga datang Israel ya. Sampai asar kagak ada juga. Sampai maghrib belum sampai, di WA. Malaikat di mana? OTW. Padahal ke WC OTW itu suka ngomong ke santri. Sampai malam nggak datang juga. Katanya saya mau mati. Kata Nabi Sulaiman, beritanya dari kucing begitu katanya. 40 hari saya mau mati. Tapi kenapa kok nggak ada malaikat Israel? Akhirnya besok pagi dia datang ke rumah Nabi Sulaiman. Di depan pintu Nabi Sulaiman sudah bilang, Anta kadzab, anta kadzab, anta kadzab. Wahai Nabi, engkau ini bohong, pendusta. Nabi Sulaiman dengan sabar membuka pintu. Bu, ada apa? Jangan teriak-teriak, tong bengok-bengok, malu sama tetangga. Enggak, Tuhan bohong. Bohong apa? Katanya saya 40 hari kemarin saya sudah meninggal dunia, tapi kenapa saya masih ada ini hidup? Masuk. Gimana ceritanya? Waktu dulu kan saya cerita, kata kucing-kucing saya ini akan dipanggil 40 hari lagi nyawa saya habis. Tapi ternyata udah 40 hari saya masih hidup ini. Saya masih gegares, saya masih makan segala rupa, saya masih enak. Oh begitu. Iya. Lah ibu selama ini ngapain? Kan kata Tuhan Nabi, saya suruh silaturahim. Saya suruh datengin keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian. Udah saya kerjain itu semua ya Nabi. Oh begitu. Kalau begitu yang ibu lakukan, ingat bu, umur ibu yang tadinya tinggal 40 hari ditambah oleh Allah jadi 40 tahun lagi. Alhamdulillah. Ustadz umurnya berapa tahun lagi Ustadz? Iya, berapa tahun lagi umurnya? Pengen panjang ya? Pengen panjang sehat gitu ya? Duit banyak. Bini berapa bini? Jadi Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika ada orang silaturahim umurnya tinggal 3 hari, tapi dia datang silaturahim, maka ditambah umurnya jadi 30 tahun lagi. Amin apa amin? Amin. Kayak odol kalau dipijit gak keluar. Yang kedua,
Jadi kalau kata Kang Haji tadi, pengajian kita santai saja, pengajian santai aja. Apalagi malam di gunung nih dingin ini, orang Jakarta kedinginan. Udah lapar lagi. Yang kedua, hikmah daripada kita merayakan haul itu apa? Yang kedua adalah mendoakan. Jangan pelit sama doa, apalagi guru kita, kiai kita, pengasuh kita, ustadz kita. Jangan cuma doakan yang sudah meninggal, tapi doakan juga keluarganya. Umi mudah-mudahan sehat, terusnya Umi. Anak-anak santri semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Ini guru-guru biasanya kalau di pesantren sebelum ngaji baca Al-Fatihah dulu. Bukan cuma dikirimkan buat musannif hadal kitab, tapi juga dikirimkan buat guru-gurunya termasuk almarhum Uwa. Kita kirimkan Fatihah tiap kali kita habis sholat. Kita bacakan doa untuk beliau. Semoga beliau selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadilah daripada atau hikmah daripada kita merayakan haul adalah zikru mahasinil mayyit, mengingat-ingat kebaikan almarhum. Sudah berapa banyak jasa beliau yang ditanamkan kepada kita. Maka di sini temanya adalah apa? Ta'kidul khidmah lil masalihil ammah. Saya baru dapat tema ini tadi pagi jam 10 Kiai. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa sempat bikin makalah. Jadi cuma ngomongnya ngawur aja ini. Ya. Kita khidmah kepada guru kita. Baca sejarah. Bagaimana orang-orang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya, bukan mereka karena punya ilmu yang dalam, bukan mereka karena punya jabatan yang tinggi, bukan karena apa-apa, tapi kemuliaan orang-orang dulu kita as-sabiqun al-awwalun karena mereka mau berkhidmah kepada gurunya. Bukankah hidup kita ini khidmah? Contoh sajalah, suami menjadi pelayan istri dan anak-anaknya dalam tanda petik, karena kewajiban nafkah adalah seorang suami. Istri ini masih jomblo semuanya depan ini ya. Pantesan udah diem aja. Mudah-mudahan yang udah waktunya biar enteng jodohnya. Yang belum waktunya tunggu tanggal mainnya. Tuh yang aminnya kenceng kayaknya udah kepengen tuh. Guru kita ingat ya, jabatan atau pekerjaan yang paling mulia itu adalah khidmah. Rasulullah SAW mencontohkan. Ini peringatan Maulid juga. Tadi sudah Kiai sebelumnya sudah menceritakan tentang bagaimana apa hikmah daripada Maulid. Sekelumit tentang Maulid dinisbatkan atau dihubungkan dengan khidmah. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau adalah istri Nabi yang pertama, paling setia, hartanya semua dikorbankan untuk kepentingan agama, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wanita termulia, wanita terhormat yang mendapatkan gelar At-Thahirah. Coba bayangkan bagaimana beliau pada waktu itu dalam keadaan menjanda. Suami pertama beliau bernama Abu Halah, meninggalkan anak dua yang bernama Hindun dan Halah. Kemudian beliau menikah lagi dengan suami yang kedua, meninggalkan anak namanya Hindun. Pada waktu itu banyak pemuda-pemuda Arab, baik yang masih muda ataupun yang setengah tua, yang memang ingin mempersunting beliau, tapi beliau tidak mau. Suami yang pertama meninggal, suami yang kedua meninggal, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang ketiga mendapatkan suami yang soleh.
Banyak pemuda-pemuda yang ingin melamar karena beliau itu adalah keturunan orang mulia, keturunan orang soleh, bangsawan, hartanya banyak. Tapi harta yang beliau miliki bukan untuk membangun kerajaannya sendiri. Beliau berdoa. Singkat cerita begini, Siti Khadijah itu suatu saat bilang kepada khodam beliau yang bernama Maisaroh. Kenal Maisaroh? Ada di sini yang namanya Maisaroh? Laki perempuan? Laki perempuan? Yang di sini? Maisaroh itu adalah pembantunya Sayyidatuna Khadijah, berjenis kelamin laki-laki dan sudah agak sepuh, pengalaman lah. Beliau yang mengatur perekonomian dan mengatur rumah tangga, bantu-bantu segala rupa, memanage. Siti Khadijah bilang kepada Pak Maisaroh, Mang, saya ditinggalkan oleh suami pertama kedua, ini banyak harta, Mang. Cari di kota Mekah ada fakir miskin yang tidak punya pakaian, kasihkan dari pakaian yang ada kita punya. Yang tidak punya beras, kirimkan beras. Jangan sampai ada di kota Mekah ini ada satu orang pun yang kelaparan, tidak boleh. Ada satu orang pun yang telanjang, tidak boleh. Semua harus kita santuni, harus kita ayomi. Itulah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Cuma Mang Maisaroh, tolong carikan pedagang yang jujur ini supaya harta kita bisa diputer di ekonomi, digulangkan, didagangkan. Zaman itu orang pergi dagang itu ke dua tempat, kalau nggak ke Yaman ke Syam. Akhirnya diadakanlah seleksi pedagang-pedagang, pemuda-pemuda yang ingin diberikan modal oleh Siti Khadijah. Daftar semua itu daftar. Ada yang masuk nominasi, ada yang tereliminasi. Datanglah, ada 5 orang yang masuk. Dibawa itu harta Siti Khadijah ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Pulang ternyata ada yang kagak bayar, ada yang nyangkut, ada yang rugi, yang untung juga nggak seberapa. Akhirnya kata Sayyidatuna Khadijah, Mang Maisaroh, apa di kampung ini kagak ada orang jujur apa ya? Coba cari. Dicarilah oleh Mang Maisaroh ini di kota Mekah. Akhirnya orang-orang Quraisy memberikan petunjuk bahwa di sana ada seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Di sini dia dikenal sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Kalau dia berjanji tidak pernah ingkar. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau dia dititipi, dia amanah. Insya Allah Muhammad ini adalah orang yang jujur. Jadikanlah dia sebagai pendamping kamu untuk berjualan atau berdagang di kota Syam atau kota Yaman. Dibawalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu umur beliau 25 tahun. Dibawa ke rumah Siti Khadijah. Kata Sayyidatuna Khadijah, siapa namamu? Saya Muhammad. Maukah engkau bekerja sama denganku? Insya Allah saya siap. Ini ada barang-barang di kangen, ada mukena, ada sorban, ada gamis, ada kerudung, ada apa lagi? Pokoknya semualah. Ada karpet, ada sajadah, ada duit yang masih belum dibelanjakan. Silakan saya percayakan kepadamu dan kamu akan didampingi oleh Mang Maisaroh. Berangkatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Awal mulanya Siti Khadijah berkhidmah kepada Rasulullah, orang yang baru dia kenal, tapi hartanya sudah dikasihkan saja. Sampai di tengah jalan Mang Maisaroh ini sebagai spionase, sebagai orang yang ditugaskan oleh Siti Khadijah untuk melihat gerak-gerik yang namanya Muhammad, apakah dia jujur atau tidak. Di tengah jalan orang-orang kepanasan, Nabi Muhammad tidak kepanasan karena diawani atau dikasih teduh oleh awan.
Kemudian sampailah beliau di negeri Syam. Di negeri Syam kecapean, kemudian beliau berteduh di sebuah pohon. Ketika berteduh di sebuah pohon, ada seorang pendeta namanya Bahiro. Si Bahiro ini keluar dari rumahnya melihat ada pemuda duduk di bawah pohon. Akhirnya dia mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Mang Maisar ini jaga-jaga, khawatir orang yang datang, orang asing ini akan mengganggu Kanjeng Nabi, akan menculik Nabi. Dihalang-halangi seperti banser. Siapa kamu? Saya orang sini, kata pendeta Bahiro. Ada apa? Saya ingin melihat pemuda yang duduk di bawah pohon ini. Sebab yang duduk di bawah pohon ini, dia adalah nabi, bakal jadi nabi. Karena saya baca dalam kitab Taurat dan Zabur, tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi. Akhirnya dicatat oleh Maisaro. Ayo Nabi dagang di Syam. Dagangnya beda dengan kita. Nabi mah orang jujur. Ditanya sama pembeli, "Mang, ini berapa, Mang?" "Modalnya 100.000, silakan mau dibayar berapa." Ada yang bayar pas modal, ada yang bayar lebih. Kadang-kadang dibayar lebih banyak daripada keuntungan biasa. Ada seorang pemuda datang, "Saya akan beli barangmu ini, wahai pemuda." Kata si pembeli, "Asal kamu mau bersumpah demi Lata dan Uzza." Kata Nabi, "Saya tidak akan mau mengucapkan itu selama-lamanya." Akhirnya direkam nih oleh Maisarah. Ya. Akhirnya pulanglah beliau. Diceritakan kepada Siti Khadijah, Nabi Muhammad di perjalanan itu bagaimana, kemudian dagangnya bagaimana. Pokoknya cerita disampaikanlah kepada Siti Khadijah. Akhirnya singkat cerita, Siti Khadijah ingin melamar kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai saat itu Siti Khadijah khidmah kepada Rasulullah, bukan hanya suami tapi juga guru beliau. Hartanya semua buat Kanjeng Rasul. Nabi kurang apa dikasih sama Siti Khadijah. Siti Khadijah kalau mau memperkaya diri, anak-anaknya semua dibikinin rumah, tapi tidak. Semua harta. Sampai ketika umur 65 tahun Siti Khadijah sudah sakit-sakitan. Umur 65 tahun Siti Khadijah sakit di pangkuan Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Kang, kelihatannya umur saya sudah tidak lama lagi. Jangan bilang begitu, wahai adindaku." "Iya bang, saya sudah tidak kuat. Kalau nanti saya meninggal dunia," catat, kata Siti Khadijah, "kalau nanti saya meninggal dunia, abang sedang berdakwah, sedang berperang fisabilillah. Di tengah jalan ada kali yang harus dilewati. Ternyata di situ tidak ada jembatan. Dan abang nyari kayu-kayu untuk membuat jembatan, tapi kayu itu tidak ada. Abang jangan bingung, tapi datanglah ke kubur saya." Kanjeng Nabi bingung. Maksudnya apa datang ke kubur engkau, wahai Khadijah? "Gali kubur saya, wahai Rasulullah. Kalau ada tulang belulang saya dalam kubur itu, ambil tulang belulang saya, jadikan dia sebagai jembatan untuk kamu bisa lewat di kali itu." Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Totalitas dalam berkhidmah. Yang kedua, saya contohkan sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik, beliau punya ayah namanya Malik, meninggal dunia pada waktu perang bersama Rasulullah. Punya ibu namanya Ummu Salamah. Kemudian beliau itu punya bapak tiri namanya Abu Tolhah. Umurnya sahabat Anas bin Malik pada waktu itu kurang lebih 13 tahun. Usia SD. Nah, sahabat Abu Tolhah punya anak walon namanya Anas bin Malik ini dititipkan ke rumahnya Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya punya anak walon namanya Anas bin Malik. Saya titipkan di rumahmu, wahai Rasulullah. Saya ingin beliau ini pintar ngaji Al-Quran.
mendapatkan menerima hadis-hadis yang kau sampaikan Rasulullah. Dan tiap hari saya tugaskan anak saya ini untuk membantu di rumah engkau ya Rasulullah. Bantu-bantu cuci-cuci piring, bantu cuci pakaian, bantu sesapu. Saya serahkan semuanya anak saya ini di rumahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik menjadi santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Semuanya adalah santrinya Rasulullah yang khidmahnya totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita sahabat. Kemudian saya ingin cerita tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Di abad kedua minal hijrah tahun 200-an hidup seorang raja namanya Syekh Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid itu banyak para ulama. Di antara ulama yang terkenal seorang penyair yang bernama Syekh Asmu'i. Riwayat lain membaca Asma'i. Jangan Asmudi saja. Syekh Asmu'i ini kiai besar, ulama. Harun ar-Rasyid sebagai seorang raja pada waktu itu ingin punya anak jadi anak yang soleh, dimasukkan ke pesantrennya Syekh Asmu'i. Dibawalah anaknya itu, tenun. Dibawalah anaknya Raja Harun ar-Rasyid ke rumah Syekh Asmu'i untuk dimasukkan ke pondok pesantren beliau. Diterima oleh Syekh Asmu'i. Kata raja apa? Wahai Syekh Asmu'i, anak saya jangan seperti dianggap sebagai anak raja. Nggak boleh. Walaupun saya raja, anak saya adalah santri. Didik dia, ajar dia, salah cepret, terjemah carekan. Kalau diguyur, guyur. Kalau digondol, gundul. Samakan dengan anak-anak yang lain. Sebab di pondok pesantren semua sama. Tidak ada anak raja, tidak ada anak siapa-siapa. Kata siapa? Kata siapa? Harun baik Tuan Raja. Ceritanya belajarlah beliau, si anak raja ini, sama si Asmu'i. Jang, kadieja, anak raja, bukan pangeran. Jang, kadieja. Iya guru. Saya mau wudhu. Iya guru. Ambilkan air. Zaman dulu belum ada keran, nggak ada kulah di situ. Ambilkan air, pakai kendi, pakai gayung. Syekh Asmu'i sedang berwudhu, sementara yang mengambilkan air dari gayung itu adalah anak raja, pangeran. Ambil wudhu. Tiba-tiba sedang berwudhu, yang diguyur airnya itu oleh anak raja Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid datang melongok ngajenguk. Kalau orang Jawa bilang nyambang anaknya ke pesantren. Ngelongok budak di pesantren. Kumasih deh budak di pesantren. Begitu datang pas waktu zuhur, ada Syekh Asmu'i sedang berwudu, yang mengguyurkan airnya itu adalah anaknya sendiri, yaitu pangeran anak raja. Begitu selesai berwudu, ini raja protes sama Syekh Asmu'i. Sebelum protes, minum dulu. Tuan guru, kata raja. Iya, ada apa raja? Anak saya titipkan di sini supaya ngaji, dididik akhlaknya. Iya sudah, belum. Kurang ajar anak saya itu. Kenapa kurang ajar Tuan Raja? Bukankah dia sudah mengguyurkan air ke tangan saya, ke muka saya berwudu? Bukan begitu caranya. Harus bagaimana? Tangannya yang kiri mengambil air, tangannya yang kanan mengusapkan tanganmu, mengusapkan kakimu, mengusapkan wajahmu dalam berwudu. Seorang guru tidak boleh dipermainkan oleh muridnya. Seorang guru tidak boleh dibikin susah oleh muridnya. Itu yang diinginkan oleh Harun ar-Rasyid. Akhirnya suruh diulang. Wang sulah deh. Siap mah cek raja ya. Wudunya nggak boleh begitu.
Kamu yang mengguyurkan, kamu juga yang menggosok. Itu tangan gurumu, tangan mulia. Wajah gurumu, wajah mulia. Kaki gurumu, kaki mulia. Hormati beliau. Wudhu bukan main. Raja sama kiai sama guru, hormatnya bukan main. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, zaman sekarang aja lah. Di Yaman itu ada apa? Di Yaman itu ada seorang Habib, namanya Habib Alawi bin Syihabuddin. Waktu mondoknya usia kita ini lah belasan. Beliau mondok di pondok pesantrennya Syekh Abdullah bin Mas'ud, Habib Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini ketika mondok, teman-temannya ngaji, bahasa sini ngalogan di situ. Ngalogan. Teman-temannya ikut taklim ngaji ngalogan. Ini Habib Alawi bin Syihabuddin ngelihat banyak tamu nggak keurusan. Oh, banyak tamu yang ngaji, tamu juga banyak. Akhirnya beliau ini seorang Habib Alawi muda, masih jadi santri, punya inisiatif sendiri, datang ke dapurnya kiai, ke dapurnya Habib, beliau bikin teh. Ada yang mengatakan bikin kopi. Ini alhamdulillah kopinya udah ada semua ini. Mudah-mudahan yang bikin kopi jadi kiai ini. Jadi pengen dibikin kopi semua. Bikin kopi. Orang-orang teman-temannya ngaji, dia bikin kopi, bikin teh itu. Melayani tamunya Habib. Sampai ada temennya mengolok-olok, mana yang mau di dia mau ngado dahar wungkul. Bahasa orang gitu tehnya. Kamu mah di sini cuma numpang makan, numpang tidur, ruwet turu karo ngeliwet. Diolok-olok gitu. Orang-orang ngaji kamu malah bikin kopi. Dia diolok-olok. Dibully lah. Akhirnya Habib Alawi merasa sakit hatinya. Karena teman-temannya memang habaib semua. Ya akhirnya bercanda gitulah, bercanda. Tapi dia sakit hatinya mendengar itu, dibecandain kayak gitu, digojolok kalau di pesantren. Akhirnya besoknya beliau sowan, datang ke rumah gurunya Sayyid Habib Abdullah bin Mas'ud. Naon jang? Nobib, saya ini sering dicaci maki sama teman-teman saya, sering dicarekan, sering dibully. Loh kenapa? Saya nggak sempat ngaji. Nah kalau saya ngaji, tamu-tamu banyak nggak ada yang ngurusin. Yang ngasih air siapa? Yang ngasih makanan siapa? Yang ngasih makan siapa? Akhirnya kan saya repot sendiri. Akhirnya saya nggak bisa ngaji, Bib. Oh begitu? Iya. Alawi, kata Habib, kata gurunya. Alawi, dengarkan. Kamu di sini walaupun cuma jadi khatib, kamu di sini khidmah kepada ilmu, khidmah kepada alim. Ingat, catat. Nanti suatu saat teman-teman kamu yang semua ikut ngaji ini akan ngaji sama kamu, bukan sama saya. Doa gurunya. Akhirnya sampailah waktunya 10 tahun atau 20 tahun berikutnya, maka Habib Alawi ini jadi ulama besar berkat doa gurunya. Padahal di pesantrennya dia tidak bisa ikut taklim karena menghormat gurunya, melayani tamu-tamu, melayani para habaib, para kiai. Akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi ulama besar. Contoh berikut di Jawa. Ini karena bicaranya khidmah. Di Jawa itu ada seorang santri di Jawa Timur. Ya. Ada seorang santri namanya Muhammad Nawawi. Bukan saya, bukan. Muhammad Nawawi ini mondok di pondok pesantren yang diasuh oleh Bayi Mahrus Ali. Beliau ini orang tidak mampu, orang miskin, tapi punya himmah ingin mencari ilmu, masuk ke pondok pesantren. Sampai di pesantren itu dititipkanlah oleh orang tuanya ke Mbak Yai Mahrus. Kata orang tuanya, Mbak Yai, saya titipkan anak saya di pondok.
Karena kami tidak mampu, saya pasrah bongkoan, segalanya pasrah. Ya sudah, nggak apa-apa di sini kata Kiai Ma'ruf. Cuman saya tugaskan ya sampean ngangon domba. Ngangon domba. Ongge, betul nopo-nopo, nggak apa-apa. Ini si Nawawi, orang Jawa Timur. Setiap hari itu kerjanya kalau pagi itu ngangon domba. Tapi di kantong bajunya itu dia bawa kitab Alfiyah. Jadi kalau ngangon domba di tengah lapang, di pasar, di gurun rumput itu, di lapang rumput, domba-dombanya makan rumput, dia talaran Alfiyah. Alfiyah beres, ya dari mulai Jurmiyah lah, Jurmiyah, Imriti, Qaidah, ya Yakulu dan lain sebagainya. Lari ke Alfiyah, setelah Alfiyah lari ke Maknun, setelah Maknun lari ke Juman, Tajuman, Matan Subah dan lain sebagainya. Setiap hari itu. Dan si Nawawi tidak sempat ngaji di siang hari karena tugasnya adalah khidmah kepada gurunya. Ngajinya cuma malam tok. Akhirnya mau pulang itu apa? Kata gurunya, kata Syekh Mahrus Ali, Nawawi, kamu di sini sudah lama. Sudah pulang saja ke rumah, orang tuamu kasihan, bantuin di sana. Saya doakan kamu jadi kiai besar. Sekarang pondok pesantrennya itu santrinya sudah ribuan. Di pondoknya jadi tukang ngangon dom. Tidak ada keberkahan kalau kita tidak mau khidmah kepada guru kita. Tidak ada keberkahan kalau kita tidak mau khidmah kepada ilmu. Tidak ada keberkahan kalau kita masih hitung-hitungan sama guru kita. Tidak ada keberkahan kalau kita tidak mau ikhlas kepada guru kita. Sebab keberkahan itu adanya adalah pada bagaimana khidmah kita kepada guru, khidmah kita kepada ulama, khidmah kita kepada ilmu. Di Kaliwungu itu ada salah seorang kiai namanya Mbah Dimyati, itu punya murid. Muridnya itu tiap hari kerjanya nembok, Pak. Nembok bangunan. Padahal di rumahnya itu nggak punya skill. Tapi sama Mbah Yai itu disuruh nembok. Cung, Rene Cung. Ya Mbah Yai. Sampean nembok ya. Ini kita mau bikin kobo, mau bikin kamar. Sampean nembok. Nggih. Nembok. Nembok tiap hari itu kerjaan tiap hari. Ngaji cuma malam-malam aja. Begitu mau pulang kata Mbah Yai, sampean di sini jadi tukang tembok. Pulang saya doakan sampean jadi saudagar kaya, jadi kiai besar. Pulang ke rumah alhamdulillah orang Pekalongan sekarang punya toko besar jualan batik dan jadi kiai punya santri. Barokah apa? Barokah khidmah. Jadi karena ini judulnya adalah khidmah, saya sedikit cerita tentang bagaimana khidmah kita. Dalam taklimul muta'alim, orang itu dihargai bukan karena ilmunya, tapi bagaimana keikhlasan dia berkhidmah kepada gurunya, bagaimana keikhlasan dia berkhidmah kepada ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, berkhidmah kepada guru. Yakin orang yang berkhidmah kepada ulama, orang yang berkhidmah kepada guru, orang yang berkhidmah kepada ilmu, hidupnya akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena masih ada lagi yang ingin bicara, nanti kiai kita ini, Kiai Kondang, ya. Beliau ini tetangga saya di Jakarta, ya. Cuman beliau di sebelah selatan, saya di sebelah barat, ya. Sebetulnya nggak jauh beda karena beliau ini masih keturunan sama kakek neneknya sama saya itu, ya. Ketemunya di Nabi Adam sama Siti Hawa, Kiai. Sama-sama nenek-nenek. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kang Haji Abdi mah terbiasa nyarios bagaimana yang mestinya, tapi inilah mungkin rasa hormat saya, takzim kayak pada beliau. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan haul kita ini kita jadikan contoh bagaimana perjalanan hidup beliau yang ikhlas karena Allah. Beliau itu saya masih ingat, ini cerita sedikit tentang bagaimana sejarah beliau. Udhkuru mahasina mautakum. Beliau itu ketika dulu mengadakan peringatan perayaan besar di Gedong Juang, bukan di Gedong Juang, di Lapang Merdeka Sukabumi. Beliau yang memprakarsai seorang ulama besar, seorang mursyid thariqah,
santrinya ribuan. Begitu bikin acara besar-besaran di kota Sukabumi, beliau beres-beres, masang panggung, masang bendera. Saya lewat beliau, dipanggil Nawawi sini. Saya, oh siapa ini? Beliau, pakai pakaian biasa, bawa bambu untuk pasang bendera, gotong besi untuk pasang tenda. Wah, entong kikia. Jangan. Inilah amal saya nanti untuk di yaumil qiyamah. Contoh buat saya, contoh buat kita semua bahwa beliau itu adalah orang yang betul-betul minal mukhlisin. Dakwahnya diterima oleh semua kalangan, tidak pandang bulu. Belum ada ulama yang semodel beliau ini. Mudah-mudahan beliau ada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua santrinya menjadi santri yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبه كل العوالم جهارة وقول أصبح مشرقا بقلوبه وبه كل العوالم جهرة وكون أصبح مشرقا بقلوبه يا Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadal matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadal matlabi.
لا 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 يا حبيب